Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah selesai kita dengan aftermarket close analysis untuk penutupan tanggal 25 November 2024 tadi ya, dengan terakhir kita bahas BBNI, kita lanjutkan dengan analisa singkat saham ledakan volume karena pas kita lakukan screening di SCRP Boom ada banyak ya, ada banyak yang perlu kita cek juga, beberapanya muncul di alert. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video untuk memastikan Bapak Ibu juga melakukan analisa yang sama, terus detailkan analisanya karena ini namanya analisa singkat. Oke, perintah yang kita lakukan di Telegram bot Delquan bot ini untuk melakukan screening saham ledakan volume adalah SCR VBOOM. Saya suka saham-saham yang volumenya meledak. Ini juga saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis. Karena kalau volumenya meledak, ini pasti ada sesuatu. Cuman kan kalau meledaknya ini semeledak apa harus kita analisa ya. Jangan percaya juga. Tapi screening ini membantu. Kita lihat SCR Pribum. Ada Amar, Bank Amar ya Bapak Ibu. Ada ASI, BCIC, Bank Mandiri, ada Alertbot, udah dibahas. Doit juga sudah. Film, Kalbe Pharma, KPIG, Maya, Pegas sudah dibahas, Unilever. Nah, jadi saya tidak semuanya lah kita buat. Kita pertama lihat dulu ASI kan, Astra ini kita tahu lah ya, sahamnya perusahaannya bukan kaleng-kaleng juga ya, kita tahu. Jelas produknya ada gitu. Oke, kita pertama yang kita cek adalah cek dulu alertnya ya. ASI ini udah lama nggak alert nih. Sama seperti aftermarket close, cuman ini lebih singkat saja. Saya pengen nambahnya. ASI ini jarang sekali keluar ya, atau saya cek dulu. Oh iya, 23. 2004 tidak ada alert ASI nih. Waduh. Mau dapat gambaran aja. Oke, kita cek dengan Speedo. Hanya cek-cek ya. Speedo, ASI. Kalau mau detail, Bapak Ibu bisa lakukan selengkap yang analisa aftermarket close. Dia Speedo adalah zona grid. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star ASI. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau lebih detail juga silakan lakukan rotasi saham untuk weekly-nya. Jadi ASI ini dia berada di zona hope sebab melemah dari zona grid, dia mau berbalik lagi. Kalau polanya berbalik-balik gini, artinya volatile relatif terhadap komposit, Bapak Ibu ceknya di weekly, ya. Oke, kita mulai pembahasan dengan volume price, tapi kita ambil dulu monthly-nya. ASI, tadi kan kita sudah lama sekali dia tidak ada alert setahun lebih nih. Apa yang terjadi? Wih, sahamnya memang volatilitasnya tinggi sekali nih ya. Kenapa bisa begini? Ini sebelum pandemik sama sudah pandemik. Kita lihat sebelum pandemik polanya di sini, setelah pandemik dia bolak-balik di sini ya. Ini kalau kita lihat ada siklus ke atas, puncak dia siklus ke bawah lagi. Dia kita harus cek di sebelah sini ada demand-nya enggak ya untuk menahan dia naik turun. Volumenya belum kita lihat, sinyal belum bisa kita lihat karena memang masih tanggal 25, dia mengatakan no demand, abaikan karena memang volumenya belum valid karena masih tanggal 25. Tapi strukturnya kita tahu ada sequence sebelum pandemik, ada sequence setelah pandemik. Oke, kita lihat weekly-nya. VPA weekly ASI ini mungkin setelah pandemik ya, setelah di atas tahun 2020. Kita lihat ya 2022 berarti dia turun, ini siklus setelah pandemik, downtrend. Dia turun. Dari mana tahu? Dia membentuk new low, membentuk new low, membentuk new low, membentuk new low. Itu downtrend artinya. Ini marking down, selling climax 1 2 3 4 minggu dia turun. Ini preliminary stop. Ini auto resistance, secondary resistance kita nggak bisa melihat, mungkin ini adalah fase akumulasi, ini adalah marking up. Nah, menariknya di weekly. Ya. Di weekly ini menjadi penentu apakah dia main jangka panjang atau tidak. Dia harus close di atas 5.300 dengan volume besar. Sementara ini masih hari Senin. Volumenya kecil. Ya, merah pula. Tapi nggak apa-apa, masih hari Senin. Dia downtrend. Ya, ini menariknya. Volumenya turun saat sahamnya turun. Di kelas volume price analysis atau di buku kita juga melihat kalau price-nya turun, volumenya turun, berarti memang tidak ada strong hand. Tidak ada bandar atau tidak apa yang menekan ke bawah. Ya memang retail saja, dia mau coba mengetes. Cuman apakah dia naik, kita belum bisa lihat karena masih hari Senin. Kalau dia close di atas, maka dia menjadi the best time for buying the weekly. Sebab dia sudah ada bottom. Tapi kalau dia close lagi ke bawah, maka mainnya di daily. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Candle ini
terabaikan ya, tapi nanti kita lihat lah ya. Ini kalau di weekly kita tunggu hari Jumat. Nah, tampaknya dari pengalaman ya, karena dia 4 candle sebelumnya diiringi dengan volume seperti ini. Tampaknya dia akan close di atas 5.300. Kecuali tadi dia turun volumenya besar. Nah, itu saya tidak akan ngomong seperti itu. Oke, sekarang kita turun ke daily VPA ASI ya, tergantung nanti hari Jumat. Nah, daily-nya gimana? Daily-nya ya meledak volumenya di daily. Sinyalnya apa? Effort to rise bullish sign, high volume up bar. Jadi sinyalnya bagus, ini meledak volumenya. The boom. Sebenarnya sudah ada indikasi candle-candle sebelumnya yang masuk demand, tapi dia masih mau ngetes dulu. Ini kalau dia close di bawahnya, dia gagal, dia turun lagi ya, karena dia gagal untuk new high. Maka ini adalah marking down, gapnya sudah tutup, akumulasi. Ini the best time for buying, ini second chance to buy. Marking up, distribusi, marking down. Dia akan kita tunggu dia di main zone sebelah sini. Jadi memang critical, dia kalau tidak berhasil close di atas 5.300, maka dia menjadi warning ya. Kita tunggulah ya Bapak Ibu. Jadi sementara kalau mau colek-colek buy, boleh stop lossnya di bawah 2 tick, di bawah 4850. Colek-colek buy artinya gini. Besok kalau diturun ke mid downtrend buy, di 5000 buy. Nah, sini agak banyak di bawah 5000. Gitu ya. Sekarang kita lihat dengan SWG ASI. Dimensionnya Bapak Ibu cek sendiri ya. Kalau mau punya view dia akan turun dulu. Volume breakout, yes, ini ledakan volume, tapi ini juga sudah bagus, berarti bagus ya Bapak Ibu. Dia kena dark green, hijaunya kuat ini. Cuman 3,10 kali dari rata 20, tapi kuat ya, momentumnya kuat juga di sini. Oke, bagus. Terus dengan foreign flow. Bukan foreign flow, ada yang dua. VBP belum. VBP weekly ASI belum ini. Lupa, maaf. Harusnya PVP weekly dulu. Oh, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tadi ada kemungkinan dia marking down? Karena ini ternyata supply zone yang membuat ini marking up. Ini distribusi, ini marking down. Kalau dia berhasil close, dia akan retest dulu untuk naik. Ini sekarang menjadi supply and demand ya di dalam ini. Kalau dia gagal, maka dia akan turun membentuk marking down, setelah ini marking up. Dia akumulasi di mana? Ini. Jadi belinya di sini nanti kalau dia turun. Karena kita ketemu ada di main zone. Kita turun ke daily. VBP ASI. Turun di daily. Iya, dia kalau untuk naik ada supply ya Bapak Ibu. Supply-nya sepanjang ini. Dari sini nih supply-nya dia tertahan. Ini mau dikatakan apa nih? Kita masih masuk zona ini. Supply orang yang beli di sini kan enggak, ya zona supply lah Bapak Ibu. Dia harus close dulu, maka dia otomatis menjadi demand zone. Kalau dia gagal, dia kejar ke bawah, kita buy ASI nanti di zona ini. Oke, kita lanjut dengan foreign flow. PIF ASI. Foreign flow saham Astra, ASI, Astra International. Bapak Ibu bisa lihat berikut ini ada chart foreign flow. Jadi asingnya juga distribusi bottomingnya di pertengahan Juli, lalu dia naik terus nih sampai sekarang. Saat asingnya turun dari akhir Oktober, asingnya masih belum keluar lah, ada masuk-masuk juga. Hari ini asingnya net buy 108,21 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 133,61 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 129,23 miliar. Dalam 60 hari tercatat 1 triliun ya asingnya net buy, dan 100 hari 1,9 triliun asingnya net buy di ASI. Jadi ya mulai akumulasi net buy-nya mulai pertengahan Juni. Oke. Saya rasa cukup itu saja untuk analisa singkat saham ledakan volume Astra International. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kalau akses Telegram botnya, Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.